Selamat datang kembali di materi mekanika fluida. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang disebut dengan tekanan. Jadi sebelumnya kita akan melihat sebuah sistem di mana ada sebuah pelat lalu diberikan gaya pada sudut tertentu. Pelat ini dengan ukuran luasnya itu A dan gayanya yang diberikan itu adalah F. Maka besarnya gaya pada permukaan itu didefinisikan sebagai stres, seperti itu. Nah, dari stres ini itu kita bisa bagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama itu adalah komponen gaya normalnya. Dari gaya F ini ditransformasikan ke gaya normal, dan juga ada gaya tangennya, seperti itu. Untuk gaya normal itu disimbolkan dengan Fn, sedangkan untuk tangen itu Ft. Nah, untuk tangen ada dua buah arah tentunya, karena ada sumbu X dan sumbu Y, maka nanti ada dua buah komponen. Nah, untuk tegangan normal atau disebut dengan normal stress itu hubungannya itu adalah sigma. Jadi tegangan normal ini sigma itu sama dengan gaya normal dibagi dengan luas permukaan dari si pelatnya itu. Ini sangat hubungan dekat sekali dengan konsep tekanan. Jadi tekanan itu gaya dibagi luas permukaan yang ditekannya. Lalu yang kedua, untuk bagian komponen tangen itu disebut dengan tegangan geser atau shear stress. Itu simbolnya adalah tau. Tau X dan tau Y, karena ada dua buah komponen, maka nanti itu adalah gaya tangen pada komponen X dibagi luas permukaannya, dan gaya tangen pada komponen Y dibagi luas permukaannya. Nah, secara makroskopik tekanan itu digambarkan sebagai molekul yang menumbuk pada misalkan ada sebuah permukaan seperti ini dengan luasnya itu A juga. Itu molekul yang menumbuk pada misalkan pelat ini gitu. Jadi misalkan kita memiliki banyak sekali molekul, ya ini anggap saja banyak. Lalu molekul-molekul ini itu menumbuk pada pelat ini gitu. Jadi semakin banyak molekul yang menumbuk, maka tekanan pun akan semakin meningkat, dan momentumnya atau kecepatan menumbuknya itu semakin meningkat juga. Ini akan menyebabkan tekanannya semakin meningkat. Jadi contohnya kalau misalkan ini yang menumbuknya itu cairan atau gas, akan seperti ini. Tapi kalau misalkan padatan yang semuanya menempel dengan cukup teratur, ketika menumbuk itu akan tekanannya akan cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan yang gas dan air, seperti itu misalkan. Nah, untuk satuan tekanan itu memiliki satuan Newton per meter kubik. Untuk CGS itu YLBF foot square itu, atau biasanya ini disebut dengan yang SI ini adalah Pascal, kalau untuk yang CGS ini PSI. Jadi 1 Pascal ini hubungannya itu sama dengan Newton per meter kuadrat. Oh, ini harusnya kuadrat, dua-duanya fit kuadrat. Bisa juga menggunakan satuan 1 atmosfer, itu 1,01325 10 pangkat 5 Pascal, atau biasanya ini dituliskan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, itu setara dengan 14,696 PSI. Ada juga yang menggunakan bar, itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, atau ada juga yang menggunakan Tor, itu sama dengan setara dengan 1/760 atmosfer dan 1 mm Hg di air aksa, seperti itu. Nah, dalam tekanan itu ada dua buah istilah, yaitu yang disebut dengan tekanan absolut dan tekanan relatif. Tekanan absolut ini disimbolkan dengan P absolut, itu tekanan yang diukur relatif terhadap vakum, vakum 0 Pascal. Lalu ada juga yang disebut dengan tekanan relatif, atau kadang disebut dengan tekanan gauge. Itu simbolnya itu P gauge. Jadi tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan sekitar. Tekanan sekitar ini adalah PA atau ambient, yang biasanya terhadap tekanan atmosfer lokal. Jadi lokal yang di sekitar itu seperti apa, itu dibandingkan terhadap itu. Nah, untuk tekanan absolut ini walaupun secara matematik itu
oke, tapi masalahnya ini eh, cukup rumit kalau misalkan kita harus eh, tidak berada di lab gitu, bukan di tempat untuk eksperimen yang semuanya bisa dikendalikan. Itu cukup rumit apabila kita menggunakan tekanan absolut. Dan ini biasanya digunakan pada termodinamika sebagai ya sistem yang dikendalikan gitu. Tapi kalau untuk di mekanika fluida itu biasanya lebih mudah untuk menggunakan P gauge ini karena lebih mudah untuk diukur dan tentunya murah. Kita tidak perlu membuat sebuah sistem yang sangat tertutup dan dikendalikan untuk mendapatkan tekanan gauge ini. Nah, untuk hubungan antara tekanan gauge dengan tekanan absolut dan juga dengan tekanan ambient itu seperti ini. Jadi tekanan gauge itu sama dengan tekanan absolut dikurangi tekanan ambientnya. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita memiliki sebuah ban yang berada di tekanan ambientnya, itu tekanan lingkungannya itu 14,69 psi, lalu tekanan ban ini itu standarnya itu antara 32 sampai 40 psi. Ini misalkan itu isinya 34 psi. Nah, untuk mendapatkan tekanan absolutnya maka ya kita tinggal tambahkan saja P gauge ditambahkan P ambient. 34 tambah 14,69 akhirnya kita dapatkan P absolutnya itu 48,69. Dalam tekanan fluida ini ada dua buah tipe, itu yang disebut dengan open channel flow. Ini sesuai dengan namanya open, jadi sangat terbuka. Jadi nanti ini contohnya seperti laut atau atmosfer di udara gitu. Itu menggunakan konsep open channel. Lalu ada yang disebut dengan closed conduct, itu contohnya nanti fluida atau gas yang berada di dalam sebuah pipa gitu. Jadi tertutup sistemnya seperti itu. Nah, untuk materi tentang tekanan cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.